Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang namanya Imlek itu berlangsung 15 hari. Nah, hari terakhirnya malam tanggal 15. Besok tuh udah tidak tahun baru lagi besok. Nah, itu nggak suasana tahun baru lagi. udah nggak jadi artinya selama dari Imlek sampai hari ini malam nih jam 12 teng masih boleh mengucapkan selamat tahun baru. Kongsi Facoy. Tapi besok udah nggak boleh. Nah, mestinya kalau di luar negeri kita pergi misalnya ke Chinatown di Canberra, mungkin di Melbourne, mungkin di London, mereka ngadain perayaan namanya Lantern Festival. Di China juga ada, di Vietnam ada, di Korea ada. Jadi ini adalah satu perayaan yang memang merupakan perayaan budaya dari Cina. Ya, Dok, hari ini ada tanggal penting. Tanggal berapa, Dok? Tanggal 15. Nah, Tanggal 3 yang nasional. Tanggal 15 kalau tanggal penanggalan lunar. jadi kita pakai yang mana nih, Dok? bulan 1. Hah? Pakai yang mana nih? Loh, ya mumpung saya merah ya. 15 tuh bahasa Hokkien ya nih. Ini ya Hokkien itu adalah orang-orang yang berasal dari Cina Selatan, Yunan. Indonesia kan berasal dari Yunan kan? Nah, orang Yunan itu 10 itu cap. 5 itu go. Cap gome. Nah, ini hari cap gome sebenarnya. Ya, tapi saya mau bahas ini, Dok. Hari ini 3 bulan 3. Ya. Hari belanja obral. Oh, kalau belanja online tuh angka sama bulan kembar obral. Oh gitu. Iya, saya mau nanya itu dulu. Ketahuan yang beliin bukannya Dokter Jaya nih. Enggak, soalnya gini, saya tuh ingat kalau yang begini, kalau di luar negeri namanya lain, Franky, bukan cap gome. Lantern Festival. Lantern Festival tuh gini, kalau kita kan, kalau saya terus terang ya, belakangan ini banyak nontonin film drama Cina, drama kerajaan zaman dulu gitu tuh. Itu pas tanggal 15 Januari, jadi 15 bulan 1. Itu di sana tuh ada namanya Lantern Festival. Sejarah nih ya. Iya. Apa film perangnya? Film sejarah. Film silat-silat gitulah pokoknya ke kerajaan-kerajaan. Namanya pas acara Lantern Festival tuh orang-orang pada keluar rumah semua, di rumah di jalan tuh penuh dengan lampion. Jadi kalau lampion semua segala macam terus keluar, barongsai keluar lagi, Franky, naga keluar lagi di situ. Dan orang tuh ada main-main api tuh, jadi nyembur api. Nah, biasanya sih kalau ada orang-orang yang pasangan keluar nonton dan beli lampion, di lampionnya ditulis dia punya harapan apa gitu loh. Harapan make a wish. Terus lampionnya dilepas gitu loh. Makanya Dokter Jaya perlu jalan-jalan ke pelabuhan Tanjung Harapan. Ya, jauh amat. Di mana? Di Afrika Selatan. Tanjung Harapan, Dok. Itu bukan, itu mah Tanjung. Itu bukan Tanjung Harapan. Bukan. Ada pelabuhannya, pelabuhan Tanjung Harapan tuh di Selat Panjang. Oh, dekat. Ya bukan yang di ujung Afrika ya. Bukan. Nah, di Selat Panjang itu kalau dokter pernah kesana, nanti saya ajak deh. Itu kan tempat bersejarah buat saya tuh. Selat Panjang itu boleh dibilang perayaan kebudayaan Cina ya, Dok ya, bukan agama, tapi perayaan kebudayaan Cina ya sana luar biasa meriah. Kayak Singapura ya. Itu dekat Singapura. Soalnya dekat Singapura, sama. Makanya kalau orang sana tahun 90-an itu dia pakai mata uang Singapura. Oh ya. Bukan pakai rupiah. Sekarang aja udah pakai rupiah. Dulu mereka pedagang itu pakainya mata uang Singapura dolar. Terus di sana pengemudi di becaknya menggunakan bahasa Hokkien. Gak tahu sekarang ya. Walaupun dia yang orang-orang pribumi ya. Ya asli sana lah, karena ini yang disebut asli itu sekarang serba salah. Karena orang Cina di sana itu datangnya juga udah lama-lama. Oh iya. Ya. Satu kali saya ada cerita lucu. Dokter tahu cetiau? Tahu. Apa, Dok? 1 juta. Kebetulan
kakek mertua nih punya warung di sana. Pagi-pagi datang nelayan. Dia tanya itu rotan. Rotan satu berapa? Dijawab apa? Cetiau gopek tun. Cetiau gopak tun. Saya bilang, saya cari istri saya, kebetulan saya lagi berkunjung ke sana kan, Selat Panjang. Istri saya bilang, engkong lu cepet kaya ya. Kenapa? Rotan aja 1,5 juta saya bilang. Dia ngomong apa? Cetiau gopak tun. Bukan 1 juta, katanya cetiau itu 1 utas. Jadi kalau kuping kita salah, cetiau gop. Dan hebatnya apa? Nelayan sana tahu, dikasihnya 500 perak. Jadi bukan 1,5 juta, tapi 1 tali rotan, 1 batang rotan itu 1 utas rotan. Itu disebutnya cetiau. 1 utas, 1 batang. Harganya 500, jadi cetiau gopak tun. Nah, yang tadi dokter Jaya sebutin istilah Cina tuh Cina Hokkien, Dok ya. Itu kalau yang namanya cap gome itu sebenarnya budaya itu bukan budaya Cina asli, Franky. Maksudnya itu kalau namanya cap gome terus dengan lontong cap gome itu budaya orang-orang peranakan di sini. Jadi budaya Cina kecampur sama budaya lokal. Makanya adalah tuh. Jadi begini, mungkin buat teman-teman ya, kalau yang namanya Imlek itu berlangsung 15 hari. Nah, hari terakhirnya malam tanggal 15, besok tuh udah tidak tahun baru lagi besok. Nah, itu nggak suasana tahun baru lagi. Udah nggak suasana. Jadi artinya selama dari Imlek sampai hari ini malam nih jam 12 teng masih boleh mengucapkan selamat tahun baru. Kongsi facoy. Tapi besok udah nggak boleh. Karena itu udah berarti udah lewat. Nah, akhir dari Imlek tadi biasanya sih di negara-negara yang mayoritasnya orang ada komunitas Chinese, itu mereka lakukan upacara namanya Lantern Festival. Lantern Festival itu di mana anak-anak kecil semua tuh bawa lentera, lampion. Nah, lampion terus di tempat-tempat wisata mereka bikin tuh gambar-gambar binatang, sio, ya. Sio yang 12 itu dengan lampion warna-warni, pokoknya itu semuanya warni-warni semua. Pasang kembang api, ada barongsai keluar, naga keluar. Tadinya kemana, Dok? Ya jalan-jalan di jalan-jalan gitu. Tadinya sebelum keluar dia kemana? Ya dia istirahat. Istirahat. Nah dia keluar. Nah tetapi habis begitu udah nggak keluar lagi, Franky. Nah jadi, kalau di luar namanya Lantern Festival, kalau di sini namanya cap gome. Nah, saya ngerasain itu waktu saya di Taiwan. Saya lagi sekolah di Taiwan nih, sekolah belajar DNA. Belajar DNA, ngitung DNA. Saya di sana belajar statistiknya ya. Pas lagi hari acara itu, cap gome itu terakhir. Lantern Festival tadi. Itu orang itu di sana itu, di Taiwan itu, Taiwan kan orang Hokkien semua. Keluar semua, nggak ada yang di rumah, semuanya keluar rumah. Keluar rumah, anak-anak bawa lentera. Itu maling leluasa, Dok ya? Kalau nggak ada orang di rumah ya? Nggak ada maling juga, semuanya pergi keliling. Nah di situ terus di tengah kota itu mereka tuh bikin kayak festival lantern, semuanya nyala merah semua, lantern merah, pada keliling semua. Terus di situ ada patung-patung besar tuh dengan lampu. Jadi lampionnya itu berupa seperti kayak patung-patung itu. Kalau di Bali seperti ogoh-ogoh lah gitu. Oh keren ya? Keren banget. Dan satu lagi di sana yang menarik. Di tengah upacaranya itu presidennya keluar. Pidato presidennya. Presiden Xi Jinping. Bukan. Taiwan. Ya, siapa tahu udah jadi Xi Jinping sekarang. Taiwan keluar. Jadi itu rame, terus itu ada kembang api apa pokoknya. Kalau di foto-foto itu foto-fotonya bagus-bagus banget begitu. Jadi saya sih di Indonesia tuh nggak pernah ngeliatin gituan. Ya kecuali di mall-mall ya pada ada gituan. Tapi dan satu yang menarik ya, itu satu. Ya jadi dia ada lentera di mana-mana. Nah, itu banyak orang yang pada datang keluar dan kemudian itu dia beli lentera. Lentera ditulisin sama tulisan apa seperti kayak dia punya harapan di tahun ke depan maunya apa gitu. Dilepas. Ada yang dilepasnya di kali, kalau ada di kali. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah apa?
Nah naganya itu kan udah terakhir nih. Jadi naga itu selama tahun baru tuh naganya kan keluar. Naganya udah harus diusir lagi. Tahun depan udah gak boleh ada naga tuh setelah itu. Jadi naganya dibakar lagi. Masukin ke perut jadi cacing, Dok. Enggak. Naganya dibakar. Ya itu perayaan seperti itu tuh ada di Singkawang kalau di Indonesia. Di Singkawang di hari terakhir itu naganya dibakar mulai dari buntutnya dibakar. Artinya ini sekarang udah selesai deh acaranya. Nah sekarang lu pergi lagi deh ke langit gitu loh. Nah tapi ada lagi Franky, ada satu hal yang itu. Yang kalau di daerah komunitas yang Chinese ya, misalnya di Singkawang barangkali, terus kemudian di Manado, Sulawesi Utara, terus mungkin saya itu ada yang keluar itu orang-orang yang disebut tatung. Tahu tatung? Dokter nanya saya sebagai... Ya, paling mana pernah dengar ya, karena saya pernah nonton itu. Nah ini saya mau ngomong dulu tadi di Kelapa Gading, Dok. Barongsai itu anytime bisa ada, Dok. Ya karena dia nganggur tuh sebenarnya. Bukan minta duit. Iya memang. Karena dia nganggur, dia keluar dia dapat duit gitu. Nah kalau tatung tahun 90-an, 80-an sampai 90-an itu adalah boleh dibilang itu merek yang berbeda dengan model yang sama. Dari monitor komputer yang namanya TVM. Ya. TVM dengan tatung. Kalau nggak salah pabrikannya sama, modelnya sama, cuman mereknya aja yang berbeda. Itu yang saya tahu. Tapi begini, saya ini pengalaman waktu kecil. Kan kecil saya sebelum ada pelarangan tuh budaya Tionghoa itu. Kan saya masih kecil, jadi antara umur 1 sampai 6 tahun. Itu sebelum ada pelarangan oleh Soeharto kan. Itu pergi ke daerah Glodok. Ya. Di Glodok di sana tuh kan ada kelenteng. Pancoran. Nah itu ada tatung. Jadi ada orang biasa sih sebenarnya, kalau saya lihat orang biasa, cuma didananin tuh pakai pakaian dewa-dewa gitu. Terus seperti kayak kesurupan gitu. Ya kayak kesurupan, dia nari-nari, dia didoain apa sih kan, kesurupan nari-nari, dia jalan di atas bara api. Gimana, Dok? Tadi dokter bilang didoain. Didoain, ada beberapa orang yang doa di sekitarnya. Kok didoain malah jadi kesurupan, Dok? Enggak, tapi memang dia udah rada-rada begitu, tapi didoain, dan dia dijaga supaya nggak melukai orang juga. Kan dia melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, Franky. Dia apa? Dia jalan di bara api. Jadi ada bara satu jalanan, dia jalan di bara. Terus dia ambil ada seperti kayak besi gede, ditusuk pipi kanan, masuk ke pipi kiri, ada yang ditusuk lidahnya. Itu sampai, dan sembari nari-nari. Terus dia nggak pakai baju kan, cuman pakai cawat doang begitu. Mandi sama itu minyak panas. Jadi ada minyak yang di apiin di bawahnya tuh dia lempar. Jadi orang-orang itu juga kadang-kadang ada kecipratan juga, kadang-kadang minyak panas. Nah itu katanya mereka dalam kondisi trans atau seperti kayak kesurupan gitu. Nah tatung itu adalah orang biasa sebenarnya, orang biasa yang kadang-kadang ya nggak tahu sih, nggak ada yang milih, nggak ada yang apa, tapi mereka ya bisa jadi seperti kayak kesurupan. Nah kesurupannya katanya kesurupan roh nenek moyang, itu tradisi ya. Sama satu lagi kesurupan dewa. Biasanya itu terjadi, dilakukannya itu kan dekat sekitar wihara gitu ya, kelenteng. Tapi ya mereka kesurupan seperti itu. Dokter Jaya percaya nggak bahwa itu kesurupan, Dok? Percaya, karena mereka ya tindakannya nggak normal, Franky. Tapi bahwa mereka adalah tetap manusia, ya iya saya percaya. Kenapa? Habis di jalan-jalan dia kelihatannya sih dia kagak panas ya, dia jalan di bara. Tapi habis itu begitu selesai saya lihat di belakang dia makanya dipakein salep juga kakinya. Karena kakinya pasti ada yang angus itu, maksudnya kayak secara api. Fisik ya, secara fisik ada yang rusak ya. Ya tapi kalau bahwa ini ditusuk lidah, ditusuk pipi ke pipi. Saya dulu tuh waktu kecil itu saya nggak ngerti, tapi belakangan setelah kedokteran sih saya ngerti. Karena kenapa di sini tidak ada pembuluh darah besar, Franky. Kalau selama pembuluh darahnya kagak ketusuk ya kagak apa-apa. Nanti setelah ininya dicabut, dia akan bisa sembuh sendiri. Nanti itu jadi timbul lesung pipit nggak, Dok? Oh enggak, bisa. Bukan langsung pipit, barangkali mungkin jadi jaringan parut sedikit. Oh. Ya kalau dia penyembuhannya bagus ya dia bisa rapat lagi. Sama aja kayak kalau kita ke iris, kita diam-diamin juga dia bisa rapat juga.
Kecuali kalau dia punya kecenderungan keloid, baru dia jadi ada tanda. Jadi tompel di sini ya. Nah, jadi itu seperti itu. Dan ternyata ya, nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya kenapa ada acara cap gome itu? Sebenarnya itu perayaan apaan sih sebenarnya? Tadi kan dibilang itu akhir dari Imlek, akhir dari Chinese New Year, Lunar New Year, akhir. Kenapa ada perayaan-perayaan itu? Kenapa ada lampion? Ya kalau saya ngikutin jawaban dokter aja seperti biasa dok, biar Apa? ada yang dapat duit. Oh enggak, Kan ada itu yang tahu jual. nggak? Itu adalah perayaan yang udah ribuan tahun sebelum Masehi, Frankie. Dari zaman dinasti Han. Jadi mereka ceritanya begini, ini filosofinya ya kenapa itu terjadi, dan itu yang merayakan cap gome itu di seluruh dunia loh. Lampion festival ada di seluruh dunia, Frankie. Tapi kalau cap gome ada di Indonesia. Namanya Versi- beda ya. Iya, versinya Indonesia. Kalau di sana itu begini, ceritanya itu pada waktu itu mereka itu waktu zaman dinasti Han itu di situ orang beragama Buddha. Dalam rangka menghormati Buddha, maka mereka bikin perayaan. Itu versinya yang pertama. Buddha tahun berapa sih mulainya? Oh, Buddha udah lama sekali, Frankie. Ribuan tahun sebelum Masehi juga. Enggak sampai ribuan. Artinya kebudayaan ini duluan dong dok, Iya. masih Buddha ini dok ya. Nah itu satu. Nah tetapi di Cina sendiri itu ada satu versi lain. Versi lain itu, jadi mereka kan percaya dewa-dewa. Nah mungkin ini lebih benar nih dok. Percaya dewa-dewa. Dan tetapi itu kan bisa menyatu juga. Percaya dewa-dewa. Nah dewa besarnya itu di atas di langit tuh namanya Dewa Giok. Dewa Giok? Giok. Iya. Kepala dewa. Bos Nah si kepala dewa ini gede. punya binatang piaraan. Binatang piaraannya itu si bango. Makanya di dalam kalau pergi ke kelenteng atau kemana tuh ada bango kan, bango dan kura-kura itu binatang yang dianggap binatang yang keramat karena dia umurnya panjang. Oh. Iya, dia umurnya panjang. Nah ceritanya si dewanya itu si Kaisar Giok itu mendapati bahwa dia punya burung bangonya itu dibunuh sama satu orang kampung di satu kampung. Marahlah dia. Jadi hari itu dia bilang, gua bakal musnahkan seluruh kampung. Cuma Ya kan? gara-gara burung kesayangannya dok ya. Iya namanya aja Kaisar, Kaisar Langit. Dia mau musnahkan. Nah dia punya putri. Putrinya itu kesian sama penduduk kampung, lo nggak ada salah apa-apa, udah gitu yang bunuh juga belum tentu siapa gitu. Belum ketahuan. Nah dia turun ke bawah, kasih tahu, kita bohongin bapak lu, bapak gue katanya. Ngomong Gimana? ke siapa dia? Ke rakyat di situ, di kampung itu. Kita bohongin bapak gue, kan dia di atas nggak kelihatan katanya. Jadi kita bikin aja rame-rame, merah-merah di sini supaya bapak gue udah tahu bahwa gue. Jadi di situ udah dibakar satu kampung. Jadi untuk menunjukkan bahwa kampung itu sudah dibakar sehingga bapaknya tidak membakar sungguhan, disuruhlah orang itu bikin lampion. Mereka bikin lampion warna-warni tapi semuanya merah gitu loh. Dilihat dari atas merah gitu. Merah, ya udah selesai gitu loh. Jadi gitu. Tapi dokter dia tahu nggak kenapa si burung bangau mati ini nggak ada kasusnya? Nggak diotopsi. Nah, betul. Karena lupa diotopsi. Coba diotopsi penyebab kematiannya itu apa? Ternyata dia makan plastik. Iya, no case, no otopsi, no case. Enggak, tapi maksudnya, tapi gara-gara itu sebenarnya sih bagus. Artinya apa? Yang namanya Lantern Festival di berbagai macam daerah. Terutama itu kan budaya itu banyak terjadi di daerah orang Hokkien, Yunan. Jadi Cina Selatan. Itu kan yang dari Asia Tenggara itu dari Cina Selatan. Turunnya migrasi ke Indochina, Indonesia, Singapura, Malaysia, Riau. Nah itu, nah itu daerah situ itu daerah yang memang mempercayai itu sehingga yang namanya budaya Cap Gome itu. Dan setiap kali yang namanya Cap Gome atau Lantern Festival itu adalah acara budaya, Frankie. Mereka liburan pada saat itu tuh ramai sekali gitu loh. Maksudnya saya gini, Indonesia ini kan sejak Gus Dur tahun 2000 sudah dibebaskan budaya China, budaya China ya. Dibebaskan, Liong keluar, Naga keluar.
terus barongsai ada Imlek dijadikan hari libur. Sebenarnya dari segi pariwisata, saya ngomong pariwisata nih demi Indonesia. Pariwisata kalau misalnya dijadiin libur juga, tambah libur nih Frankie. Di hari Cap Gome, saya yakin itu bisa jadi akan ada banyak festival di berbagai macam kota, dan itu bisa merangsang orang tuh untuk berpariwisata ke daerah-daerah tertentu. Kalau menurut saya barangkali bahasa di Medan Ekonomi bisa lebih aktif lagi, Dok. Iya. Karena kenapa? Sebenarnya begini, saya waktu di Jepang, saya seneng ke Jepang, Frankie. Karena kenapa? Saya juga senang, Dok, tapi duitnya dari mana? Gak usah dipikirin, duit gak usah dipikirin. Frankie. Dari istri saya. Duit tuh datang sendiri. Jadi kalau di Jepang ya, saya tuh selalu baca koran. Padahal sih kagak ngerti, Frankie. Loh, kok koran tulisan Mandarin mana saya ngerti? Gampang. Kan kalau saya baca dikit-dikit yang hiragana katakana masih bisa. Tapi artinya apa nggak tahu. Tapi saya nggak nyari yang bahasa Inggris. Sekarang gampang, Dok. Kita gituin aja pakai Google Translate. Oh, dulu belum ada. Belum ada, iya. Nah, jadi saya cari itu koran-koran yang berbahasa Inggris. Mainichi Shimbun biasanya. Mainichi Shimbun tuh ada di kolom 2 atau apa? Di situ ada Festival Today. Nah, di Festival Today dibilang di daerah sini ada festival ini jam sekian. Mau datang ke sana, naik kereta nomor sekian, berhenti sekian, begini-begini, festival jam sekian, semuanya itu ada setiap hari. Sehingga sebagai seorang asing yang tidak tahu apa-apa soal Jepang, saya tuh dengan lihat itu, saya punya kesempatan dan bisa pergi jalan-jalan. Sehingga saya pernah ikut ada kayak festival gitu, dia bilang festival itu obor. Saya pergi ke sana, itu jam 11 malam, Frankie. Ada di gunung, kebayang nggak? Jauh saya naik kereta sampai di gunung, orang rame-rame situ karena itu kan diumumkan. Pergi ke daerah bulan apa, Dok? Hah? Bulan apa? Nggak, bulan-bulan tertentu. Setiap hari itu ada aja festival di kota Anu, festival di kabupaten Anu, selalu ada. Dan di sana dikasih tahu keretanya jam berapa. Dinginnya kan bukan main, Dok. Oh, ya nggak peduli. Tapi kan daripada kita nganggur di sana, cuma nontonin film porno doang di dalam. Oh, Dokter Jaya hobi ya ternyata. Bukan. Di situ ada film lucu-lucu. Kalau di atas udah di atas jam itu udah ada film lucu-lucu. Tapi kalau film porno di Jepang mah nggak menarik, pergi. Ininya di daerah dada sama di daerah bawahnya itu di gurem-gurem gitu. Jadi saya nggak suka nonton gituan. Terus terang ada di film di TV-nya. Saya pergi ke sana malam-malam jam 11 malam. Udah sampai sini saya pikir obornya obor kecil. Buset, Frankie. Obornya itu diameternya tuh bisa 1 meter. 2 meter. Panjang, itunya panjang. Jadi digotong begitu obornya lah. Itu orang yang pakai yang ngegotong obor itu laki-laki, cuman pakai cawat doang. Itu keliling-keliling bawa obor ke sana. Itu buat foto bagus banget lagi. Bener, serius. Dan festival macam-macam, ada yang festival nari-nari apa sih, itu ada semua. Jadi artinya mereka tuh pariwisatanya benar-benar dipromosikan dengan sedemikian hebat sehingga siapapun dan yang orang yang datang ke sana juga pada pakai kimono segala macam, jadi bagus lagi. Jadi artinya bukan sekedar perayaan, Dok, nyari duit juga. Iya, itu benar-benar dieksploitasi sama, saya nggak tahu mereka punya menteri pariwisata apa enggak, tapi itu dieksploitasi sehingga itu dipakai untuk meningkatkan wisatawan lokal maupun internasional, Frankie. Dokter Jaya tahu nggak kelemahan negara kita apa, Dok, dalam hal ini? Nggak tahu. Tadi udah jelas, Dok. Pemberitaannya kurang masif. Ya. Ya. Apalagi, Dok? Ya, acaranya nggak ada, Frankie. Kedua, jaminan keamanan. Kalau aman sih, acara, Pak. Enggak. Ada aja, Dok. Frankie, kalau aman Indonesia saya bilang aman. Jaminannya. Sorry, karena kalau sekarang kamu ke Eropa jauh nggak aman. Jelas. Kalau Indonesia aman, Frankie. Yang ketiga nih, Dok. Apa? Transportasi sama akomodasi ke sana tuh. Satu, kalau saya bilang ini, Frankie. Saya kemarin ya belum lama kan pergi ke Vietnam. Dari ujung selatan sampai ke utara, sampai ke selatan lagi bolak-balik saya. Di sana itu tempat wisatanya itu levelnya, kelasnya itu sekelas Disneyland, Frankie. Karena kenapa? Mereka punya ada perusahaan, saya nggak tahu itu perusahaan itu corporate, gabungan atau apa.
tapi yang mengelola seluruh tempat-tempat wisata seluruh Vietnam. Tempatnya bagus banget, Frankie. Jadi maksudnya benar-benar ya bagus banget deh. Ada tempat nyari souvenir, tempat makan, apa semuanya tuh gampang gitu loh. Transportasinya, dan mereka tuh bagus deh, pokoknya bagus banget. Sampai mereka punya yang namanya itu apa, cable car. Itu cable car-nya sama seperti yang di Swiss, Frankie. Dengan teknologi terbaru. Yang gede. Ya, yang gede dan teknologi terbaru tuh. Aman banget gitu loh. Nah itu yang kita nggak punya. Yang modelnya kalau dulu kan kita yang paling canggih sih udah yang namanya Dufan kan. Ciputra punya Dufan. Tapi yang model-model sekelas itu tuh di daerah-daerah kagak ada. Misalnya contoh nggak usah jauh deh. Kamu kan sering ke Labuan Bajo. Ya, Berapa banyak mereka di kali. Ya, nggak diimplementasi dengan baik kan? Itu yang saya bilang. Jadi akomodasi dan transportasi ke sananya tuh belum. Tapi mestinya libatkan swasta. Di Vietnam swasta yang jalan, Frankie. Maksudnya saya, tempat-tempat seperti kayak kita pergi ke Raja Ampat, mungkin ke Bunaken, terus kemudian ke Labuan Bajo, itu belum dikelola secara profesional dan baik. Sehingga orang kalau datang ke sana kadang-kadang mau makan susah. Hotel-hotel yang sekedarnya aja begitu. Jadi tidak sangat gampang seperti kayak waktu saya di Jepang. Di Jepang sampai pelosok-pelosok kemanapun itu festival tuh udah jelas, udah setiap tahun di sini pasti ada festival ini, sini. Jadi dengan melihat data itu aja setiap hari kita bisa pergi jalan-jalan lihat momen-momen budaya, Frankie. Ya, kita memang ada sedikit kelemahan dok kalau buat situnya dok. Jepang, Vietnam relatif geografinya kecil dok dibanding kita. Kalau melihat geografi Cina lebih gede lagi. Cina, tapi bagus sih satunya dia kan. Ini saya mau kasih satu saran. Jadi kalau kita mungkin kalau mau kita benahin nih dok ya, ya masing-masing contoh ya, mungkin konsorsium Sumatera, konsorsium Jawa atau konsorsium daerah Nusa Tenggara. Ya, tapi masalahnya lagi. Kamu tahu nggak, di beberapa negara itu mereka nggak punya menteri pariwisata loh. Kita ada loh. Namanya beda kali. Wah. Sama aja katanya. Coba. Itu termasuk juga sebenarnya kalau menurut saya termasuk menteri kebudayaan ya, punya urusan itu. Jadi menteri kebudayaan mestinya jangan ngurusin sejarah, Frankie. Ya. Yang mana menteri apa? Kebudayaan. Oh. Menteri kebudayaan mesti ngurusin supaya bagaimana Borobudur supaya bagus, Prambanan supaya bagus, ya gitu-gitu kan. Ya. Mestinya kalau tapi maksud saya kita punya menteri pariwisata, punya itu, terus ada apa menteri ekonomi kreatif segala macam. Sebenarnya itu bisa menggerakkan seluruh Indonesia sehingga budaya kita tuh bisa tersebar. Kebayang ya, saya cuma pikir-pikir bandingkan kita dengan Korea Utara, Korea Selatan, Korea Selatan tuh bisa mengekspor K-pop ke seluruh dunia dan menghasilkan devisa begitu besar. Itu kenapa? Promosi. Pemerintah pusatnya itu mendorong itu, memfasilitasi itu. Kita Indonesia lebih kaya, saya Frankie. Dari segi budaya dan segala macam budaya atau tempat, kondisi alam. Nah sekarang misalnya contoh nih, kamu di Malaysia ada kan di sana daerah, saya nggak tahu itu kampung apa yang ada daerah Babah. Saya Malaysia Peranakan. baru cuma Kuala Lumpur, Penang, ke Malaka, ke Johor baru ya. Daerah Babah saya belum tahu di mana tuh. Di Singapura ada. Di Singapura apa di Malaysia nih? Di Singapura ada itu daerah Babah. Babah tuh enggak di Singapura. Saya cuma bilang di Asia. Itu orang Babah itu adalah orang Chinese yang berinteraksi dengan lokal. Nah, yang namanya kita punya cap gome ini itu adalah budaya campuran itu yang khas Indonesia. Itu banyak terjadi di daerah yang jadi bisa jadi pusat wisata ya kalau mau saya. Di daerah Riau, di Selat Panjang mungkin di tempatnya si Isa, di Kalimantan pasti banyak perayaan di situ dan di Tangerang, Frankie. Selat Panjang tuh lucu dok. Iya, saudara-saudara istri saya tuh ada memang mereka tinggal di Singapura. Jadi kalau saya melihat ya,
penyebaran dari nenek moyangnya tuh ya. Dari tadi dokter bilang turun Malaysia, Singapura, ada yang keterusan sampai ke Riau. Jadi ada yang tinggal di Singapura, masih satu pokok keturunan itu, masih satu garis. Ya bahkan mungkin kalau saya ngomong bahwa yang namanya Lee Kuan Yew itu orang Jawa, orang di sini kali bingung, kali kayak heran. Benar itu. Dia orang Jawa. Jadi maksudnya di sana di Singapura itu aja namanya daerah Baba, makanan-makanan Baba itu artinya Cina peranakan itu. Di sana ada. Nah, yang namanya lontong cap gome itu adalah budaya campuran, Frankie. Yang kayak begitu tuh ada di sini. Di Indonesia, semua ada di Indonesia enggak ada. Tapi di Malaysia mungkin ada. Tapi pertanyaannya saya, kenapa dikasih lontong kayak gitu? Bukan lontong sih sebenarnya, itu ketupat ya? Enggak, itu lontong. Yang tadi kita makan itu lontong. Oke, sekarang kalau pertanyaan tuh pasti kotak-kotak. Pertanyaannya apa maknanya, Frankie? Kita makan lontong cap gome, orang kan suka bilang lontong cap gome, tapi dia tidak tahu bahwa lontong cap gome itu adalah lontong yang dimakan oleh peranakan Baba di Indonesia pada saat cap gome tanggal sekarang ini. Apa maknanya? Padahal kita makan tadi di Sate Senayan ya. Ya. Setiap hari juga ada tuh menu. Ya ada, tapi orang nggak ngerti kan maknanya. Tapi itu sebenarnya ada makanan istimewa pada waktu cap gome. Penutupan jadi kebetulan hari ini ya? Iya. Dan sebenarnya kalau untuk orang-orang yang dari Yunan itu makan makanan kayak begituan itu ada maknanya, Frankie. Apa maknanya? Lontong. Mesti tanya sama itu Bapak Cak Lontong. Enggak gampang, Frankie. Lontong itu kan nasi yang dipadatkan. Kalau kita makan lontong cap gome, makan lontong itu adalah pengharapan bahwa ke depan setahun ini, setelah lewatin tahun baru 5 Besari, rezeki kita padat, Frankie. Sepadat lontong. Ya. Artinya makanya kalau lontongnya keras banget itu mungkin paling enak, paling bagus lagi. Kagak lah, Dok. Terus yang itu kan di situ kan ada macam-macam, ada sayur kan, ada tahu, ada telur, ada ayam. Artinya ke depan nanti kita akan makmur dan rezeki kita padat gitu loh. Oh, gitu ya. Oh, bagus deh kalau gitu. Saya akan lebih rajin lagi makan lontong, ketupat sayur. Karena supaya dipadatkan lagi, Dok. Ya, makan batu lebih bagus lagi, lebih padat lagi. Enggak, itu susah. Enggak gini. Saya tuh di sini sebenarnya mau memperkenalkan yang namanya cap gome itu bukan lontong cap gome, bukan cuma sekedar nama, tapi itu adalah lontong yang biasanya dimakan oleh orang peranakan Cina di Indonesia. Ini di ras Melayu lah. Melayu Cina itu dia pakai untuk sebagai makanan penutup tahun baru. Nah, mestinya kalau di luar negeri kita pergi misalnya ke Chinatown di Canberra, mungkin di Melbourne, mungkin di London, mereka ngadain perayaan namanya Lantern Festival. Di China juga ada, di Vietnam ada, di Korea ada. Jadi ini adalah satu perayaan yang memang merupakan perayaan budaya dari Cina. Tapi saya mau nanya teman dokter. Ini lontong cap gome ini kan makanan khas Indonesia. Cina versi Indonesia. Pakai babi nggak? Nggak, pakainya ayam. Pakainya ayam. Ayam isinya tahu, tempe, terus labu, telur. Jadi halal food nih ya? Halal. Makanya kalau ke Singapura sana beli tuh di Kampung Bugis kayak di apa tuh juga ada gitu lontong cap gome. Di Bugis Junction. Wah. Itu mah. Ya jadi bukan cuma di Chinatown kalau di sana, tapi orang udah tahu kalau namanya lontong cap gome itu makanan babah, dia bilang. Kalau di sana babah namanya. Kalau di sini disebut Cina peranakan ya. Yang campuran kenapa disebut ada Cina peranakan, karena orang yang migrasi dari Yunan ke Indonesia itu datang sendiri, laki-laki, perempuannya nggak dibawa. Jadi di sini dia kawin dengan orang lokal. Jadilah kemudian mereka gabungan dari antara orang Chinese dengan orang lokal, membentuk budaya. Dan budaya yang paling kental budaya Chinese-nya suku apa di Indonesia? Nggak tahu. Betawi. Orang Betawi itu baik bahasanya, adat istiadat segala macam, namanya gambang kromong itu adalah budaya Baba, Frankie. Dan itu kalau dieksploitasi dengan benar, itu bisa membuat pariwisata kita bisa maju, Frankie.
Kalau menurut saya. Sayang itu kalau budaya kita punya keanekaragaman budaya kan. Mestinya sih kalau misalnya seperti kayak begini Cap Gome itu bisa dijadiin satu hari libur perayaan di mana bisa mendongkrak kita punya jumlah wisatawan. Jadi balik devisa ke ini itu. Dok, balik ke saya punya pemikiran ya bahwa kita nih kurang ya informasi ini. Pertama bukan hanya kita kurang perayaannya di Indonesia juga nih Dok. Kita bikin perayaan di Indonesia cukup lumayan banyak. Jogja segala macam ada sekatenan segala macam. Tapi problemnya adalah ini nggak sampai nih ke deliver nggak kekirim nih informasi ini kepada pangsa pasar yang kita mau tuju. Nggak bisa sebenarnya. Karena kenapa? Kita tuh udah dari tahun 2000 sama Gus Dur 2020 ya. Apa 2000 tahun 2000. 2000 sudah ada, sekarang udah 26 tahun Franky. Ya, udah saatnya. Tapi begini, kebetulan sih saya tuh bukannya karena apa, tapi saya orang senang budaya Franky. Ya, maksud saya ke Jepang saya belajar budaya, ke orang Cina belajar budaya kemanapun. Bukan, maksud saya gini, bukan soal budayanya. Tadi Dokter Jaya kenapa kita disayangkan gitu kan ya. Problemnya informasi ini tidak nyampe tempat pasar kita mau tuju. Jadi makanya tadi saya bilang promosinya ini harus nyampe ke ujung Dok. Bukan kita bikin promosi di Indonesianya aja karena kalau kita tangkap di sana Dok, contoh ya, Blackpink, informasinya bukan buat orang Singapura doang, dia konser di Singapura, nyampe ke Indonesia, pangsa pasarnya udah robah. Nah, kalau kita misalkan ada festival ini, ya itu dibikinnya dengan cara bikin di Indonesia. Di satu daerah, terus ini gaungnya harus ke tempat yang kita mau tembak. Nanti mereka berbondong-bondong datang. Sekarang sebenarnya dengan era internet sih sebenarnya tidak susah. Yang penting bikin momennya, bikin rame-rame, posting di internet viral. Nah itu akan mengundang orang kalau menurut apapun caranya, mau pakai internet ataupun enggak, pokoknya kita tembak ke sana, ke tempat orang-orang kita harapin datang. Ya. Saya sih optimis, cuman problemnya adalah gini, koordinasi nih Dok, koordinasi antara orang yang mau datang sampai ke sininya itu kadang-kadang ya Dok ya, ini contohnya aja nih Dok, saya ke Bunaken, apa yang terjadi waktu saya ke Bunaken? Transportasi daratnya oke lah, nyampe ke pelabuhan di Manado, kan ada Gunung Manado Tua kalau nggak salah tuh, Bunaken. Terus nyebrang nih, sewa boot ke Pulau Manado Tuanya tadi Dok. Kan Bunaken di daerah situ tuh. Sampai sana kita mau balik, ditakut-takutin nanti ombaknya besar, nggak bisa pulang. Ditakut-takutin supaya kita dibujukin nginep di sana. Yang dalam tanda kutip hotelnya kita nggak jelas. Ini tahun kira-kira 10-15 tahun yang lalu ya. Ya mungkin sekarang lebih bagus. Nah mungkin harusnya seperti itu. Jadi maksud saya tadi saya bilang jaminan keamanan ya, artinya turis itu ya kan gini-gini kan turis lokal nih Dok. Waktu nyampe ke Manado. Wisatawan lokal ya. Itu dibikin nanti jadi salesman-nya. Dibikin di servis yang bagus. Karena begitu di servis yang bagus, dia akan bertindak sebagai sales buat daerah tersebut. Bukan jadi tempat orang nakut-nakutin lagi gitu kan. Oh, ini bagus nih Bunaken gitu. Tapi jujur aja waktu saya ke sana udah mulai rusak Bunakennya Dok. Iya. Sayang. Makanya orang sekarang larinya ke tempat yang lebih terpencil lagi. Misalnya dari Bali larinya ke Lombok. Kalau ini nyari ke Raja Ampat, tapi Raja Ampat nanti 10 tahun lagi udah berubah Franky. Karena nikel. Bukan. Ya nggak tahu saya, tapi maksudnya saya kesadaran kita bahwa aset sumber daya alam kita itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan, itu kita rusak sendiri gitu loh. Itu kejadiannya sama kayak gini Dok. Zaman dulu lapangan terbang Jakarta di mana Dok? Mayoran. Pesisir kan itu, nggak ada apa-apa di situ kan, aman kan. Terus dihuni penduduk. Wah padat. Udah nggak daya dukung Kemayoran udah nggak bagus lagi. Akhirnya gara-gara itu bapaknya Sidul camping
di jalan raya. Ini dulu rumah gua katanya. Iya. Nah, itu gara-gara pemukiman merambah ke Kemayoran. Sama Halim juga kan. Halim Iya. memang udah ada dari dulu ya. Karena dulu. lawan militer kan. Pindahin kemana, Dok? Cengkareng, Soekarno-Hatta Cengkareng. sekarang. Sekarang Soekarno-Hatta daerah pinggirannya padat sudah. Iya. Saya khawatir nanti dipindahin lagi tuh. Enggak, makanya di mana-mana juga seperti itulah, Franky. Iya. Di Jepang juga kan di Kobe ada itu kan kita di Osaka. Dari Osaka akhirnya dibikin terminal baru yang di tengah laut, Franky. Enakan Osaka kalau landing, Dok. Oh iya. Narita Enggak, tapi kurang asik. enggak, sekarang itu mereka tuh memang begitu karena otomatis itu naluri alam, orang senengnya ngumpul, makanya ngumpul ke kota-kota, orang kota makin padat. Pepatahnya apa, Dok? Hah? Gula selalu dicari semut. Ya. Nah, situ pada tempat gulanya situ, Dok. Jadi gulanya harus diganti stevia, Franky. Iya. Atau kalau enggak gulanya dibikin rata, jadi semutnya bingung ini kemana aja nyampe. Oke, Dok. Jadi apa namanya? Tadi Cap Gome tadi, Dok ya. Itu nggak asli banget Cina. Enggak, itu budaya campuran. Campuran, Tapi karena oke. kalau yang aslinya itu adalah Lantern Festival. Lantern Festival di Indonesia Dia ada di beberapa daerah yang Chinatown tuh ada. Loh, kalau kita pergi ke Tangerang segala macam yang tadi soal tatung itu ada. Oh iya. Di itu ada teman saya dokter forensik. Hmm. Setiap kali ada acara Cap Gome begitu dia jadi tatung di Manado sana. Betul, Atas kan? keinginannya sendiri. Oh, dia ditunjuk orang. Oh. Soalnya dia suka kesurupan. Ya, tapi sekarang kalau Nggak. menurut kedokteran orang kesurupan tuh kenapa sih? Iya, dia memasuki fase yang namanya trans, di mana dia kesadaran dia dari alam alam sadar dia turun ke alam bawah sadar. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Jadi trans gitu ya. Trans. Jadi ada sesuatu yang di otaknya lah. Tapi ya itu maksudnya itu bagus budaya. Cuman ada satu barangkali sih kalau di Indonesia ya saya sendiri lihat bahwa di berbagai macam daerah tuh banyak tempat wisata yang bagus-bagus. Misalnya ke Toraja, kemarin saya ke Toraja. Tapi fasilitas ke sana tuh jelek dan Betul segala kan? macam. Satu lagi masalahnya transportasinya mahal. Ya sekali. betul kan tadi saya bilang kan. Transportasinya mahal. Transportasi, akomodasinya betulin. Mahal. Mahal sekali, lebih mahal daripada kita ke luar negeri. Jadi kalau saya pergi ke Singapura sama saya pergi ke Kalimantan atau ke Irian Jaya, lebih mahal di lokal. Makanya kalau menurut saya itu mestinya diberesin. Kalau itu diberesin, saya yakin deh wisatawan Indonesia, Wislok maupun Wisman akan banyak. Kata Dokter Jaya nggak ada kata mahal. Bukan, ini jelas-jelas mahal. Enggak, sekarang nih kalau saya punya duit Itu misalnya berarti dompetnya Dokter Jaya yang kurang duit. enggak, ini soal prioritas, Franky. Saya punya duit misalnya cuma 5 juta. Kalau saya jalan-jalan ke Singapura, saya bisa seminggu barangkali. Nah, Kalau di sini saya pikir Irian Jaya cuma 1 hari. ini kan gini, Dok. Nah, gitu. Ini sorry, kita coba diskusi. Kita ngelihatnya sebagai orang Jakarta. Ya. Kita ke Singapura lebih dekat dibanding ke Toraja. Perjalanan pakai pesawat lebih jauh ya. Tapi buat orang Makassar kan ke Toraja dekat. Iya. Gitu. Ya sama Nah, aja nih. sebaliknya orang Makassar mendingan gue ke Toraja daripada ke Singapura. Orang Medan lebih senang ke Singapura daripada ke Irian, jauh. Jauh. Harganya. Jauh. Jauh Saya banget. ke Jadi- Sorong itu bukan main pulang pergi, sama juga kita bolak-balik ke Singapura 3 kali, Dok. Oh iya. Ya pokoknya begitulah. Tapi maksudnya saya, kita itu negaranya kaya, tempatnya bagus. Nah, saya kemarin nih waktu ngomong-ngomong soal Labuan Bajo ya, saya pergi ke sana nongkrong di pinggir pantai gitu ya, sembari makan Jagung. jagung, terus itu apa kelapa, makan. Tiba-tiba kucuk jalan komodo gitu, kan keren Renggi. Dia lewat aja, orang dia cuek aja. Saya bilang orang penduduk itu nggak takut sama begitu. Enggak lah, komodo tuh nenek moyang kita katanya. Dia makanya dia sangat care, dan komodo nggak pernah ganggu orang mereka. Serius. Saya sempat foto sama komodo, tapi maksudnya saya yang begitu itu kan komodo itu kalau kita pikir-pikir itu adalah satu-satunya dinosaurus yang masih hidup. Kenapa itu nggak bisa dijual gitu loh maksudnya saya. Dan kalau dibikin desanya jadi bagus dan segala macam, di mana misalnya barangkali hotel terus tiba-tiba cok komodo lewat itu,
Kan keren Franky. Iya, tapi itu harus ada pemikiran yang sangat terintegrasi satu sama lain ya dok, karena ada faktor masalah pelestarian lingkungan ya. Oh iya, Harus itu jelas. dipikirin kayak tadi. Jadi ke pemanfaatan penduduk lokal. Itu sebabnya Presiden sudah menentukan ada Menteri Pariwisata, Franky. Oh gitu. Itu kan ada orang yang masih mikirin dan duitnya juga Ya banyak nanti dok, kan. kalau nanti ada formulirnya saya cantumin nama Dokter Jaya Suryaatmaja jadi Menteri Pariwisata gitu dok. Iya. Nah dok, saya mau tanya dok. Tadi dokter bilang kan lantern itu di bak atas. Sampai seberapa tinggi sih seharusnya bolehnya dok? Oh enggak, itu kan nanti dengan otomatis dia enggak terlalu tinggi lah Franky. Dia kan pasti sampai ketinggian tertentu dia akan nanti kemudian dia akan turun. Waktu dia turun sudah mati ya? Udah mati. Karena kan ada balon raksasa Oh itu. yang sampai mengganggu penerbangan. Ya itu di Kapadocia, Franky. Bukan, Kapadocia kan Turki. Heeh. Di Indonesia, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu banyak daerah-daerah di situ mereka bikin balon raksasa seperti lantern gitu. Dan itu akhirnya sampai batas ketinggian yang mengganggu pesawat. Ya. Nah, itu juga regulasinya kan harus diberesin tuh. Iya, Menteri Pariwisata Nah. lah. Bukan Menteri Transportasi Udara. Banyak, keamanan juga, transportasi juga, perhubungan ya dok ya. Angkatan Udara. Nah, sampai ke pertahanan kan bisa turun ke banyak pertahanan. Oke, jadi itu nggak dibatasin harus sampai gimana, yang penting. Terus kalau yang tadi Dokter Jaya bilang yang di sungai itu? Ya kalau di sungai dia akhirnya masuk ke dalam ke laut lah, Ke laut. hanyut. Kan Nah, itu lumayan Franky, maksudnya buat wisata kan. Kalau kayak kamu jatuh cinta sama orang yang letaknya di Muara kan, dari sini dia oh ini dari pacar gue gitu loh. saya setuju dok, bikin acara-acara di Indonesia ini, bukan hanya ke Jakarta ya, dengan pangsa pasar yang sudah kita tembak. Artinya kalau dekat Australia kita cari orang Australia, dekat-dekat ini kita cari. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Dokter Jaya nggak mau sih saya ajak ke Hainan besok ya. Hainan itu banyak kebudayaan-kebudayaan yang dicaplok dari luar, dibikin palsunya, imitasinya di Dayan. Ada desa Bali, dibikin suasana Bali di sana. Bayangin. Dan itu bisa dijual kan sama dia. Nah, udah gitu dijual sama dia seolah-olah lu ngapain ke Bali? Nggak perlu, ke Hainannya cukup. Nah, terus lagi kalau kita ke Shenzhen, Window of the World, semua negara ada di situ. Iya. Kita Indonesia ada taman mini itu hanya merepresentasikan Indonesia. Indonesia. Di Shenzhen, Hong Kong, si Shenzhen udah nyambung kan? Ada tuh tempat Window of the World. Mau ke Paris ada di situ. Ada. Mau ke piramid ada. Kalau di Indonesia Enggak, masih makanya saya bilang kalau Indonesia seandainya dia mengeksplorasi Indonesia aja itu udah cukup menarik sebenarnya. Indonesia masih istilahnya, kalau ya Indonesia masih skala kecil. Kita mau ke Paris ada, ke Lembang. Ya kan belum terintegrasi. Jadi mungkin ada orang-orang yang mungkin punya ide itu dibikin suatu hal yang terintegrasi satu sama lain supaya jangan sampai berebut pasar. Nanti Paris ada di Lembang, ada di mana. Kita bikin yang mana lah supaya bisa kebagi-bagi. Ya tapi kalau Indonesia sih mengeksploitasi kearifan lokal, budaya lokal juga itu aja juga kalau mau saya juga sebenarnya cukup menarik asal fasilitasnya diperbaiki, transportasi diperbaiki dan dibuat tidak terlalu mahal itu aja. Karena kemarin seperti di Labuan Bajo itu kan banyak yang komplain kan, begitu dinaikin kan pada komplain. Harganya? Ya harganya komplain. Dan satu ada tempat yang sebenarnya di tempat lain itu belum tuh ada, Franky. Waktu saya ke Labuan Bajo tuh ada namanya Manta Point. Mantarai tahu ya? Mantarai itu adalah ikan pari yang gedenya segede meja ini, lebih gede dari ini, yang ada di bawah laut. Jadi kita naik kapal. Di dalam laut, Dok? Di dalam laut. Kita naik kapal lumayan jauh nih, kira-kira setengah jam. Kemudian kita harus snorkeling, turun ngelihat dia beredar di bawah.
Itu adalah binatang yang jarang sekali karena itu raksasa kan. Raksasa ikan pari raksasa. Gedenya 2 kali meja ini. Ya, untuk dilihat begituan aja itu kan jarang. Di dunia tuh jarang. Saya terpaksa harus ikut begituan, ya walaupun istri saya tadinya nggak ngasih. Kemudian saya dipegangin sama 2 orang untuk sekedar ngelihat di bawah tuh ada 7 ekor. Bayar berapa, Dok? Ya nggak tahu bayar berapa, yang bayar istri saya. Tetapi masalahnya, Enggak, saya mau maksudnya kasih. saya itu kan tempat yang jarang. Itu tempat sangat terkenal sebagai tempat untuk melihat manta-rai dalam kondisi aslinya di perairan Indonesia. Nah kan kalau itu kan kalau dibikin, misalnya dibikin kapal yang besar, terus kemudian kita bisa lihat seperti kayak kapal selam gitu, bisa ngelihat dia tuh beredar di sekitar kita kan bagus dong. Tapi ini kan pakai kapalnya kapal biasa, terus kita mesti nyelam dan orang nggak banyak yang nggak berani kan nyelam. Ya. Dokter kalau nggak Cukup berani, dalam. kalau nggak berani nyelam dengan harga murah, nanti saya ajak ke SeaWorld. Ya. Ada, Dok. SeaWorld ada, Tapi nggak banyak, nggak segede itu gede. Gede tapi nggak banyak, betul. Nggak Paling banyak. 1-2 ekor. Kemudian kalau di Singapura juga. Sayang itu, Fengge. Ya memang makanya tadi saya bilang, jadi harus dipikirin ini pangsa pasarnya buat kemananya, karena kita jangan sampai istilahnya gini, oh kita promosi ini pengennya terlalu luas, orang datang ke situ, kalau kita lokal wislognya tadi, wisatawan lokal, ya dia nggak perlu dikasih mahal-mahal sih. Nah, cukup istilahnya kalau misalnya kayak tadi takut merusak segala macam, edukasi terhadap wisatawannya harus dibetulin dulu. Jangan, saya pernah lihat di video binatang di Taman Safari aja dikasih makan plastik. Ya, itu kan nggak benar gitu. Jadi artinya banyak konservasi alamnya ya, pelestarian alamnya itu harus dijaga supaya jangan kayak tadi gunakan aja udah rusak. Pulau Seribu juga udah rusak gitu. Ya kan, coba bayangin dokter ya, nggak usah jauh-jauh nih dok. Pulau Tidung pernah ke situ dok, bagus, cuman belum dimanfaatkan secara terorganisir dengan rapih ya. Sementara baru ada homestay atau guest house, terus ke dalamnya situ masih itu, jadi masih kayak pulau Gili Trawangan tuh di Lombok, itu juga bagus, cuman belum rapi banget. Fasilitasnya belum ya, kurang kalau saya bilang kurang. Jadi bukan yang nggak ada hotel di sana, kurang hotel ya, terus kemudian suasananya masih harus diperbaikin lah gitu ya, lama-lama dok, cuman jangan sampai kelamaan. Oke. Jadi nama lain daripada Lantern Festival, lantern itu artinya bunga, lentera loh ya, lampu lentera ya, dengan si siapa namanya, Cap Gome itu sama juga Jono sama Joni dok ya. Kalau di Taiwan ya, mereka tuh anak-anak kecil semua tuh bawa lentera gitu yang warna merah itu loh, keliling jalanan sampai main petasan gitu loh. Tapi kemudian pergi ke satu tempat di mana kemudian di situ ada kembang api besar-besaran gitu loh. Kalau tahun 80-an ada filmnya tuh dok, orang pakai lentera, belakangnya yang tuk 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 tuk. Tahu apa dok? Di belakangnya lagi apa dok? Apa? Orang pakai lentera di depan, di belakangnya tuk 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 tuk. Belakangnya lagi dok? Vampir. Nah, mayat di jalan, loncat-loncat gitu. Enggak, tapi soalnya gini, kita ngomong begini orang sebenarnya gampang connect, karena kalau dia seneng nontonin drama Cina atau drama-drama kolosal zaman dulu tuh pasti ada Lantern Festival lah. Sekarang kan ada derajat, saya juga nonton, banyak yang CEO menyamar dok. Iya kan, itu Lantern Festival itu Cap Gome tuh. CEO nyamar jadi satpam, CEO nyamar jadi supir. Oh itu itu shot namanya, Franky. Kamu nonton gitu bisa gampang pelupa loh. Enggak, saya enggak nonton dok, karena kelamaan nontonnya.
Oke, ya udah dok, nanti jadi mudah-mudahan orang udah pada tahu bahwa Lantern Festival Cap Gome tadi saya bilang Jono sama Joni dok ya. Ya. Paham dok? Ya, saudaraan. Orang yang sama, cuman kalau di Inggris dipanggil Joni, di Jawa dipanggil Jono. Iya. Gitu. Kalau malam jadi Joyce. Iya dok. Nah, oke, kalau gitu ntar ini hari ini benar tanggal 3 kan ya? Iya, ini Jadi, Cap Gome benar nih. Nggak, dokter dia nanti mau ngapain? Mau belanja online? Oh, atau mau enggak, kalau mau lihat terakhir ya, kalau misalnya pergi ke Kelenteng itu terakhir kali warna merah-merah, habis itu nggak usah, besok mungkin kita ntar pensiun, habis kita itu ke mall pensiun aja tuh. dok. Di mall belum tentu nggak ada loh. Nggak, Ntar kita ke MKG. udah ganti sama sekarang yang Ketupat. banyak gitu. Ya ketupat, sama satu lagi sama onta digantinya Franky. Jadi suasananya memang udah beda nih. Sekarang nih suasana gimana? Lagi mau nyari tiket untuk pulang mudik Franky. Oh iya benar loh, kemarin. Iya benar, rame loh sekarang. Besok saya berangkat ke Bali, dia punya pesawatnya lumayan daripada biasanya udah beda. Lebih mahal ya? Lebih mahal. Tahu nggak kalau di Cina dibikin lebih murah Franky? Di Cina tuh apa sih? Mulai itu dibikin lebih murah apa pemerintahnya? Naik pesawat. Semua. Oh. Hebat ya. Kalau saya Ya, mudah-mudahan Indonesia sampai ke sana lah. Yaudah, kita ke mall aja dok. Kita lihat siapa tahu ada festival Lentera. Lentera di mall. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!